Oke, boleh perkenalkan diri, nama kamu siapa dan dari kelas apa? Aku Jessica Fiona Chandra dari kelas 12 LB. Baik, untuk pertanyaan pertama adalah, apakah menurut kamu intoleransi dan diskriminasi itu berbeda? Kalau iya, apa bedanya? Ya, menurut saya berbeda. Intoleransi adalah sikap tidak menghargai perbedaan, sedangkan diskriminasi adalah tindakan membeda-bedakan orang lain supaya tidak adil. Dan yang kedua, apakah kamu pernah merasa diperlakukan tidak adil karena agama, suku, gender, status ekonomi, atau hal lainnya? Saya pribadi belum pernah merasakan perlakuan tidak adil karena agama, suku, dan lainnya, tapi saya pernah lihat di beberapa sosial media mungkin ya, misalnya kayak gereja yang dibom. Dan yang ketiga adalah, menurut kamu, bentuk diskriminasi apa yang paling sering terjadi di sekolah? Apakah itu bullying, body shaming, mengucilkan teman, atau candaan yang menyinggung sara? Menurut saya yang paling sering terjadi adalah candaan yang kadang menyinggung perasaan atau mengucilkan teman, walaupun sering dianggap bercanda, kadang bisa membuat orang lain tidak nyaman. Dan menurut kamu, apa penyebab utama siswa bisa bersikap intoleran? Apakah itu pengaruh keluarga, lingkungan pertemanan, media sosial, atau kurangnya edukasi? Menurut saya penyebabnya bisa karena lingkungan pertemanan dan kurangnya edukasi tentang pentingnya menghargai perbedaan. Kalau seseorang tidak diajarkan tentang toleransi, dia bisa saja bersikap tidak menghargai orang lain. Dan yang terakhir, menurut kamu, apa yang bisa dilakukan sekolah untuk mengurangi intoleransi? Untuk mengurangi toleransi mungkin bisa mengadain kayak sosialisasi gitu, gimana caranya menghargai orang lain atau menghormati orang lain. Baik, terima kasih. Perkenalkan nama dan kelas kamu. Popta dari kelas 12. Pertanyaan pertama adalah, apakah menurut kamu intoleransi dan diskriminasi itu berbeda? Kalau iya, apa bedanya? Menurut aku itu beda karena toleransi sendiri itu sikap nggak mau menerima perbedaan, sedangkan diskriminasi itu tindakan memperlakukan orang lain secara nggak adil. Dan apakah kamu pernah merasa diperlakukan tidak adil karena agama, suku, gender, status ekonomi, atau hal lainnya? Aku sih belum pernah ya, tapi pernah lihat teman diperlakukan beda karena agama atau perbedaan lainnya, dan itu menurutku nggak adil sih. Dan menurut kamu, bentuk diskriminasi yang paling sering terjadi di sekolah itu apa? Bullying, body shaming, mengucilkan teman, atau candaan yang menyinggung sara? Yang paling sering menurutku itu bullying, body shaming, dan mengucilkan teman, karena candaan sara juga sering, tapi kadang dia nggak bercanda. Sara itu suku, agama, ras, antar golongan. Dan menurut kamu, apa penyebab utama siswa bisa bersikap intoleran? Apakah itu pengaruh keluarga, lingkungan pertemanan, media sosial, atau kurangnya edukasi? Penyebabnya itu bisa dari keluarga, lingkungan teman, media sosial, dan kurangnya edukasi tentang keberagaman. Dan yang terakhir, menurut kamu, apa yang bisa dilakukan sekolah untuk mengurangi intoleransi? Sekolah bisa melakukan tindakan edukasi soal toleransi, tegas terhadap bullying, dan bikin kegiatan yang menyatukan semua siswa. Mereka tidak melakukan kejahatan. Mereka juga tidak melukai siapapun. Mereka hanya berbeda. Berbeda etnis, berbeda warna kulit, ataupun berbeda keyakinan. Tapi di Indonesia, perbedaan kadang masih dibayar dengan hinaan, penolakan, atau bahkan kekerasan. Kita juga sering berpikir bahwa diskriminasi itu jauh. Terjadi di berita, terjadi di kota lain. Namun, apakah benar diskriminasi itu sejauh itu? Ini kisah Audrey, perempuan keturunan Tionghoa yang jenius tapi terus didiskriminasi di Indonesia. Keren. Serang itu kok. Ratusan siswa SMA Negeri 1 Elelim Yalimo, Papua Pegunungan terlibat kericuhan dan merusak fasilitas sekolah. Seorang guru di SMAN 58 Jakarta dimutasi karena melarang siswanya untuk memilih ketua OSIS non-muslim. Kisah Audrey menunjukkan bahwa stereotip terhadap etnis tertentu masih hidup di lingkungan sekolah. Kerusuhan di Papua memperlihatkan bagaimana satu kata rasis bisa memicu konflik besar. Dan seorang wanita diteriaki teroris hanya karena cara berpakaiannya. Bahkan di sekolah, ada guru yang melarang calon ketua OSIS karena agamanya. Teman-teman, ini bukan lagi sekedar candaan. Ini adalah bentuk intoleransi yang nyata. Lalu bagaimana cara melawan pelaku tindakan intoleransi? Melawan pelaku intoleransi bukan berarti membalas dengan kebencian, tapi juga bukan berarti dengan diam. Cara melawannya adalah dengan berani bersuara. Mengatakan bahwa apa yang mereka lakukan itu salah, dengan tidak ikut tertawa dan tidak ikut mendukung. Dan bila perlu, laporkan melalui jalur yang benar. Karena setiap kali kita memilih diam, kita sedang memberi ruang bagi diskriminasi untuk terus hidup. Dan melawan pelaku intoleransi berarti memilih keberanian dan bukan kenyamanan. Lalu bagaimana cara melawan tindakan intoleransi dan diskriminatif? Untuk melawan intoleransi, kita harus mengubah kebiasaan sehari-hari. Dengan berhenti membuat candaan tentang sara, berhenti memberi label pada orang hanya karena identitasnya, dan mulai dengan membangun empati. Karena toleransi bukan tentang teori, tapi ia terlihat dari bagaimana kita memperlakukan orang yang berbeda dari kita.
Dan bila kita ingin diskriminasi ini berhenti, maka perubahan harus dimulai dari sikap kita sendiri. Teman-teman, Indonesia berdiri di atas keberagaman, tapi keberagaman tidak akan berarti apa-apa tanpa adanya toleransi. Diskriminasi tidak selalu dimulai dari kekerasan besar, kadang dimulai dari satu kata, satu candaan, atau bahkan satu penolakan. Lalu pertanyaannya sekarang adalah, apakah kita mau jadi bagian dari masalah atau bagian dari perubahan? Terima kasih.